Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat semua. Saya aturkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar karena telah bergabung dalam acara webinar kali ini secara virtual, yaitu webinar Logistik and Supply Chain Management sebagai tulang punggung berbagai industri. Tentunya ada beberapa hal yang ingin kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar di sini untuk kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya dan menggunakan pakaian yang rapi, dan jangan lupa menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, acara webinar kali ini akan kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengurus Pusat Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta, yang saya hormati para pemateri pada webinar hari ini, serta teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Puan Indriasari selaku Master of Ceremony dalam acara webinar Logistik and Supply Chain Management sebagai tulang punggung berbagai industri. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, yang ketiga sambutan, yang keempat webinar, dan yang kelima yaitu sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mari kita mulai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Bisa nih Pak Redo nih, coba pakai link ini Pak Redo.
Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan tersebut akan disampaikan oleh Mas Manu J. Sutono SE selaku Ketua 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi. Pada Mas Manu, saya persilakan. Mohon maaf Mas, ini kayaknya mic-nya masih di mute deh. Oke, ya saya ulangi ya. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi semua peserta webinar maupun juga pembicara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mau membuat acara webinar logistik kali ini. Kedua juga tentunya pada pembicara yang merupakan ahli-ahli logistik yang merupakan alumni UPN Veteran Yogyakarta. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mau meluangkan waktu untuk bisa belajar mengenai tentang hal-hal logistik. Dan saya rasa logistik ini mempunyai peran yang sangat penting, apalagi di masa pandemi ini, logistik nyata-nyata ada peningkatan pergerakan arus supply chain kurang lebih antara 30-40% daripada sebelumnya. Nah, tentunya ini akan sangat menarik untuk diulas dan sangat menarik untuk dijadikan bahan pembahasan untuk di dunia bisnis, dan semoga hal ini bisa membuat atau menjadikan manfaat bagi kita semua, khususnya teman-teman alumni daripada UPN Veteran Yogyakarta. Dan untuk itu, karena tadi terkendala oleh sesuatu hal yang teknis, sehingga waktunya mungkin juga akan menjadi menjadi lebih singkat daripada yang telah dijadwalkan. Saya rasa kita langsung saja untuk bisa berdiskusi mengenai logistik ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa kita ambil manfaatnya dari kegiatan webinar kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Nano atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mas Iwan Setiawan selaku pengurus Pusat Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum memasuki acara webinar ini, saya sampaikan ada 3 pembicara pada hari ini. Yang pertama itu ada Mas Ahmad Yusuf ST, yang kedua ada Mas Dr. Hendrat Moko MSI, dan yang ketiga ada Mbak RR Susana Riana Sari SE MMTR CPSCM CMILT.
Nah, mungkin itu ada pembicara yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Saya ingatkan juga kepada teman-teman peserta webinar ini untuk menyaksikan webinar ini dengan seksama karena akan terdapat giveaway pada akhir acara ini. Terima kasih. Mungkin saya serahkan kepada Mas moderator yaitu Mas Setiawan Pundia. Kepada Mas Setiawan, saya persilakan. Terima kasih Mbak Fondi atas waktunya. Selamat sore Mas, Mbak, semuanya. Perkenalkan saya Setiawan, nanti yang sore ini saya akan memandu atau memoderatori acara webinar supply chain berikut ini. Sebelum masuk ke materi ya, mungkin saya kenalkan sedikit untuk pembicara-pembicara yang akan membicarakan materi hari ini. Mungkin yang pertama akan saya bacakan kurikulum kitanya dari Mbak RR Susana Riana SEMMPR mungkin ya. Mbak Riana ini merupakan perempuan yang luar biasa ya. Kalau saya lihat dari kurikulum kitanya sangat banyak sekali, hampir 14 halaman. Mungkin saya ringkas saja karena untuk waktunya yang lebih singkat. Mbak Riana sekarang menjabat sebagai direktur di PT Transaka Dunia Kargo, direktur juga di PT Babarsari Satu Sejati, dan juga sebagai direktur PT Transaka Dunia Express. Kalau untuk formal education-nya, Mbak Susana lulusan SMA 1 3 di tahun 90, kemudian lulusan alumni UPN Veteran Jakarta, jurusan Ekonomi Manajemen tahun 96, kemudian melanjutkan S2 di STMT Trisakti Jakarta lulus di tahun 2018. Oke. Kalau untuk pengalamannya mungkin sangat luar biasa ya. Saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu sini. Mungkin untuk kedua, saya bacakan untuk kurikulum vitae-nya dari Mas Ahmad Yusuf. Mas Ahmad Yusuf merupakan lulusan UPN Veteran Jakarta, alumni Teknik Kimia tahun 99, lulusan 99. Untuk pengalaman pekerjaannya di tahun 2021 beliau menjabat sebagai bekerja di PT Satuan Harapan dari Samudra Indonesia Group, kemudian tahun 2002 sampai 2004 di PT Geologistik Indonesia Perdana, 2004 sampai 2006 di PT Geodistribution Indonesia sebagai Air Freight Supervisor, kemudian 2006 sampai 2011 PT Tunas Transdinamika Jakarta sebagai Business Development Manager, kemudian 2011 sampai 2012 di PT Kokargo sebagai Sales Manager, 2013 sampai 2014 di WorldJet Research Express sebagai Sales Operator Manager, 2015 sampai 2016 di PT Karura Logistik sebagai Branch Manager, dan kemudian yang terakhir di tahun 2015 sampai sekarang di PT NX Logistik Indonesia sebagai Sales and Marketing Manager. Kalau untuk portofolionya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin kita bisa baca di sini. Sangat banyak. Tapi yang ini yang mungkin yang paling semuanya sangat banyak ya. Mungkin dari awal, mungkin saya bacakan dari 2019 saja ya, sampai 2021 ya. Mohon maaf Mas sebelumnya. Dia menjadi partner dari PT CH Logistik, kemudian PT Kosor Indonesia, dan kemudian PT Tenma Indonesia, PT Pandu Siwi Sentosa, dan yang terakhir tahun 2021 di PT Agili Internasional. Oke. Kemudian untuk kurikulum vitae yang terakhir, dari, saya panggilnya Mas saja mungkin, dari Mas Hendrat Moko, dengan lengkapnya Dr. Hendrat Moko MSI. Nama panggilannya Mas Hendi. Dari Mas Hendi sendiri, beliau merupakan founder IHS Business Tool, konsultan, dan kemudian beliau juga sekarang menjadi dosen di Quick Yan G School of Business sebagai lektor untuk pendidikan terakhir S3 doktoral di bidang ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk aktivitas lain dari Mas Hendi, Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS, kedua sebagai Presiden dan pendiri Shotokan Karate Germany SKG Indonesia, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Olimpik Indonesia, dan yang keempat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Orang Tua Anak dan Anak Disabilitas Indonesia
atau Portadin. Yang kelima, anggota Dewan Pengarah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Sangat luar biasa sekali ya. Mungkin nanti ini beliau-beliau ini yang akan memandu kita, yang akan memberikan sedikit ilmu, banyak ilmu nggak sedikit, dan pencerahan terkait supply chain dan logistik. Mungkin begitu, mungkin bisa langsung lanjut ke pemateri yang pertama. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih. Halo Mbak Fondi. Iya, gimana Mas? Untuk yang pertama, nanti yang membawakan materi dari siapa ya? Iya, yang pertama itu ada Mas Ahmad Yusuf. Mas Ahmad ya? Oke. Mohon maaf, Mas Ahmad, monggo dipersilahkan untuk mengisi materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan Setiawan. Salam juga kepada teman-teman, kepada guru saya juga, Mas Hendy, Mbak Susan. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh Ikatan Alumni untuk dapat share terkait logistik. Boleh saya share screen-nya ya? Teman-teman sudah kelihatan ya semuanya ya screen-nya ya? Oke. Ya, Mas. Sudah, Mas, sudah. Posting di mana? Oke, terima kasih. Ya hari ini sesuai dengan materi logistik dan supply chain management sebagai tulang punggung berbagai industri. Oke. Sebelumnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan logistik. Kalau menurut pengertiannya, logistik adalah proses perencanaan, pengiriman, dan penyimpanan barang secara efisien. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan hemat biaya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu mungkin apa yang dimaksud dengan logistik. Mungkin juga sudah ada materinya juga sekarang di perkuliahan, saya kurang tahu juga ya. Soalnya waktu itu pada saat saya kuliah masih belum ada disinggung terkait dengan logistik. Nah, selanjutnya saya sampaikan diagram bisnis mengenai logistik. Jadi di logistik ada area logistik dan supply chain. Kalau logistik itu lebih terhadap proses barang masuk dan barang keluar atau perpindahan barang. Tapi kalau untuk supply chain management itu sangat kompleks. Itu mulai dari pembelian material atau pemilihan material terhadap suatu proses industri. Jadi proses ini sangat kompleks, bisa dilihat itu mungkin ada pemilihan barang, kemudian ada proses pembelian, ada proses produksi atau di industri, kemudian setelah itu finish good yang dihasilkan akan dilakukan proses pengiriman terhadap user ataupun terhadap pembeli. Di sini saya sampaikan selanjutnya adalah ada beberapa fungsi yang mendukung rantai pasok. Nah ini mungkin dapat dilihat fungsi-fungsinya yaitu terkait dengan order purchasing, ada inventory management. Inventory management ini biasanya ada di dalam suatu pergudangan. Kemudian ada pergudangan itu sendiri, ada proses pengepakan atau packaging, kemudian ada proses transportasi atau pengiriman barang, kemudian ada proses cargo handling. Cargo handling ini biasanya terjadi di pelabuhan, baik itu pelabuhan laut ataupun pelabuhan udara. Di sini selanjutnya saya akan menjabarkan apa sih perusahaan jenis apa aja sih yang mendukung kegiatan logistik. Jadi ada beberapa perusahaan ini sebenarnya sangat banyak, sangat kompleks, tapi ini saya coba jabarkan yang istilahnya apa ya,
pemain utamanya, yaitu yang pertama itu dari freighter atau pengangkutnya, ya bisa dari airline ataupun shipping line. Kalau dari airline mungkin di sini ada juga di Indonesia ada Garuda, ada juga penerbangan domestik, tapi dari shipping line kalau perusahaan globalnya ada Maersk Line, ada domestiknya ada Meratus, ada juga mungkin OCL atau Hanjin. Mungkin teman-teman atau adik-adik juga bisa melihat itu terkadang di jalan ya, itu dalam proses pengiriman kepada tujuan akhir. Kemudian freight forwarder itu agent yang mengurusi untuk pengiriman tersebut. Jadi kalau di perusahaan lokal di sini ada Samudra Indonesia, ada Dewata Freight, ada Transaka juga. Nah, tapi ini sangat banyak perusahaan freight forwarder ini sangat banyak, bisa ribuan mungkin di Indonesia juga ya. Kemudian selanjutnya itu custom agent. Custom agent itu yang melakukan proses custom clearance atau custom brokerage ya. Itu biasanya yang bekerja di pelabuhan, baik itu pelabuhan laut ataupun pelabuhan udara. Nah, si custom agent ini yang menjembatani antara freight forwarder dengan bea cukai atau custom office. Kemudian yang keempat itu ada pergudangan. Pergudangan sendiri bisa dibagi ada beberapa macam. Ini mungkin cuma beberapa saja, yaitu ada gudang umum, ada gudang berikat, tapi yang sekarang yang sedang istilahnya yang sedang digalakkan pemerintah yaitu PLB, yaitu Pusat Logistik Berikat. Kemudian ada 3PL atau third party logistik. Nah, ini macam-macam perusahaan yang terkait dengan third party logistik. Di sini saya gambarkan mungkin ada Nippon Express, ada DSV, tapi mungkin perusahaan lokalnya juga banyak di sini. Ada CKB, ada Samudra Indonesia juga mempunyai perusahaan 3PL. Kemudian perusahaan tracking, di sini hanya dua contohnya yang saya sebutkan, yaitu Dunia Express atau Hibah. Kemudian yang terakhir adalah packaging atau perusahaan kemasan ya. Kemasan itu ya tidak hanya kemasan dalam bentuk karton, box, tapi mungkin juga ada palet atau ada istilah kalau di logistik itu kerat ya. Ini halaman selanjutnya saya sampaikan ini salah satu contoh model logistik aja di pergudangan. Ini biasanya ada di pergudangan yang 3PL. Kalau di tengahnya kita lihat ini ada logistik center. Logistik center itu gudang di mana tempat menyimpan barang, di mana ada arus barang masuk, kemudian setelah pemrosesan barang masuk dicek untuk proses inventorinya, proses penyimpanannya. Di dalam gudang juga ada proses cross docking, ada proses packing, ada proses kitting. Nah, setelah itu ada proses barang keluar atau delivery ke customer. Nah, di sini saya sampaikan sedikit contoh, ada 4 model, yaitu ada milk run dan GIT delivery. Ini biasanya milk run dan GIT itu banyak di perusahaan-perusahaan industri otomotif, terutama kalau Indonesia industri otomotif yang sangat berkembang adalah dari perusahaan Jepang. Kemudian mode yang kedua yaitu stok dan GIT delivery. Yang ketiga ada export hub. Apa itu export hub? Yaitu gudang tersebut dijadikan tempat staffing atau tempat persinggahan sementara sebelum barang itu akan dikemas, akan dikondisikan sebelum barang itu akan diekspor. Jadi biasanya export hub itu si customer atau si industri akan menyimpan barang jadinya atau finish good-nya di gudang. Setelah itu baru akan diekspor. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu stok dan GIT delivery. Jadi ini berbagai macam model yang ada di pergudangan, tapi ini hanya beberapa contoh saja.
karena sangat banyak model logistik dalam pergudangan. Selanjutnya saya kasih contoh mengenai logistik, arus logistik, tapi ini yang lebih ke end-to-end. Apa sih end-to-end? Yaitu mulai dari barang proses barang itu berasal. Jadi origin itu barang berasal sampai ke destinasi. Destinasi itu tempat bayar atau tempat penerima. Di sini bisa terlihat di origin mungkin ada proses pembelian barang yang berasal dari tempat barang itu diproduksi. Mungkin itu barang itu di overseas ataupun di lokal, di domestik juga ada. Prosesnya setelah barang keluar itu akan ditransportasikan dan dikelola oleh freight forwarder atau perusahaan forwarder yang akan mengirim ke tujuan. Di sini akan ada proses handling, kemudian juga ada mode pengangkutnya, baik itu menggunakan shipping line atau airline. Kemudian di port juga ada proses cargo handling. Nah, kemudian di sini akan ada proses transfer barang, yaitu pengiriman barang menggunakan air freight atau sea freight. Nah, setelah sampai di tujuan itu akan di handling oleh cargo handling juga dan bea cukai. Setelah proses bea cukai selesai akan ada proses pengiriman yang dikelola oleh freight forwarder dan dikirim ke penerima barang atau tujuan akhir. Jadi kalau kita lihat di sini sangat kompleks sekali bagaimana proses logistik end-to-end itu bisa terjadi. Yang terakhir saya akan sampaikan apa sih tantangan-tantangan rantai pasok di Indonesia. Ini hanya mungkin yang tantangan utama, yaitu tantangan yang utama pertama ada bertambahnya jenis produk. Jadi produk atau materi atau komponen-komponen yang dibeli semakin hari akan makin banyak. Jadi banyak pilihan buat si pembeli untuk memilih jenis barang yang akan digunakan. Kemudian menurunnya umur produk itu yang paling jelas itu terkait dengan produk makanan, karena produk makanan itu akan ada masa expire-nya ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana untuk bisa mengirimkan, mengelola barang itu dengan efisien dan cepat. Kemudian yang ketiga meningkatnya permintaan pelanggan. Meningkatnya permintaan pelanggan ini sama lagi mungkin kalau kita bisa lihat kalau di Indonesia itu seperti kita lagi akan lebaran gitu ya atau musim liburan, ini permintaan pelanggan sangat banyak terutama FMCG, produk FMCG. Nah, jadi tantangannya bagaimana untuk mengirimkan dengan secara tepat waktu, kemudian bagaimana untuk mengelola stok finish good atau barang jadi sebelum masanya barang tersebut akan dijual. Jadi biasanya sebelum masa barang dijual, pihak industri atau pihak produsen akan memproduksi barang lebih banyak dan mereka akan membutuhkan tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanannya mungkin di pabriknya sudah penuh, jadi membutuhkan tempat penyimpanan yang di luar. Nah, itu industri warehouse atau pergudangan itu sangat diperlukan. Kemudian yang keempat itu banyaknya stakeholder yang terlibat. Maksudnya stakeholder ini adalah pelaku utama dari industri ini. Seperti yang tadi ada pihak tracking, ada pihak freight forwarder, ada dari shipping atau dari airline, ada juga custom. Jadi sangat banyak sekali pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Kemudian yang kelima yaitu globalisasi. Dengan globalisasi makin banyak perusahaan asing yang bisa masuk dan masuk di dunia logistik di Indonesia. Tantangannya bagaimana perusahaan lokal untuk bisa
tetap kompetitif dengan banyaknya perusahaan asing yang masuk. Kemudian yang terakhir itu kondisi geografis. Seperti kita ketahui Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Tantangannya bagaimana kita mendeliver atau mendistribusikan barang itu ke tempat-tempat yang dituju. Nah, makanya sekarang mungkin pemerintah ada istilah tol laut ya, ada mungkin dan infrastruktur yang dibangun. Nah, ini juga untuk mempercepat dari proses distribusi logistik. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Jadi, nah mungkin tadi sebelumnya diinformasikan juga bagaimana industri logistik ini sangat penting, karena pada saat pandemi juga industri logistik ini adalah salah satu industri yang istilahnya diberikan prioritas oleh pemerintah, yaitu salah satu dari 8 industri yang diberikan prioritas untuk dapat beroperasi pada saat pandemik. Jadi dengan demikian kita juga dapat melihat bahwa industri logistik ini sangat penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Oke, mungkin itu materi dari saya, Mbak. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Mas Ahmad Yusuf. Mungkin untuk pertanyaan nanti kita gabung aja ya Mas ya. Gabung dari Mbak Susan sama Mas Hendy. Yeah. Mohon maaf sebelumnya Mas Hendy dan Mbak Susan, ini saya baru dapat info dari panitia. Kalau untuk waktu pemaparannya nanti kita maksimal 15 menit ya. Jadi biar waktu sharingnya agak lebih panjang begitu. Mungkin untuk yang kedua Mbak Fondi, untuk pematerinya dari jadwalnya. Halo Mbak Fondi. Gimana Mas? Untuk yang kedua pematerinya dari Mbak Susan kah atau Mas Hendy? Itu ada Mas Hendy Hendra. Hendy ya. Oke. Bisa dimulai? Oke, Mas Hendy, monggo waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Tiawan, Mbak Foni, dan pengurus PPIA, terima kasih sudah dikasih kesempatan sharing ini, dan Mas Diki juga yang selalu keep kontak dengan saya. Saya nggak mau lama-lama nih, kayaknya waktunya sudah mau mendekati maghrib, nanti Mbak Susan takutnya nggak kebagian. Tadinya saya mau share slide, tapi nanti ngobrol aja Mas saya. Tapi kayaknya saya nggak usah share slide, karena kalau materi tentang logistik, Mbak Susan dan Mas Ahmad Yusuf insya Allah jauh lebih menguasai dibanding saya. Jadi saya meninggalkan dunia logistik ini di tahun 2014 saat saya menjual saham saya di freight forwarder di bisnis saya. Setelah itu saya sudah tidak ada bisnis lagi di freight forwarder. Saya hanya ada bisnis lain di suplai suku cadang dan sebagai dosen yang jelas. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini gini, pada saat kemarin pandemi 2 tahun itu, ya, kalau tidak ada perusahaan logistik di Indonesia yang beroperasi, wah saya nggak tahu tuh seperti apa. Karena gini, saat awal pandemi itu, intinya orang itu terbelah menjadi 3. Satu, dia merespon dengan positif. Satu, dia tidak sama sekali merespon, jadi bingung. Dan yang ketiga, merespon dengan negatif. Nah, saya ada teman-teman yang merespon itu secara positif pada saat pandemi. Mereka pintar sekali mencari peluang saat itu. Saat itu kan kita nggak bisa bergerak nih. Masing-masing berada di tempat. Nah, ternyata orang Indonesia yang ada di Singapura, Malaysia, terus yang dekat-dekat ya, dengan negara kita itu, kan cukup banyak jumlahnya. Mereka kangen gitu, kangen untuk kembali nggak bisa, kangen untuk masakan Indonesia juga susah. Nah itu ditangkap sama beberapa teman saya yang masih main di bidang logistik sebagai peluang, ya. Nah terus teman saya ini kontak saya, bilang, Mas kita adakan yuk pelatihan ekspor untuk UMKM. Oh gimana nih idenya? Ya kalau kita lihat di media sosial itu kan pelatihan tentang impor, gimana impor mudah segala macam. Kalau kita mindsetnya kita balik anti mainstream, gimana kalau kita buat pelatihan ekspor?
Tapi pelatihan ekspor itu juga sudah ada, hanya durasinya dan materinya itu terus terang aja kalau kita ngelihat, saya aja ngikutin udah males, apalagi teman-teman UMKM. Ya. Mereka kan butuh survive. Kalau dikasih digital teori, pusing mereka. Nah, akhirnya kita buat pelatihan dengan tagline ekspor itu mudah. Ya, intinya kalau kita mau ekspor hanya butuh 3 syarat. Pertama, kita punya produk itu bisa milik kita sendiri, bisa juga kita sebagai reseller. Terus yang kedua, di produknya itu ada nilai barangnya, ada nilai produknya, dan yang ketiga ada pembelinya. Nah, yang ketiga ini yang kita coba lakukan, kalau tadi Mbak Susan bilang pendampingan, kita melakukan pendampingan ke teman-teman UMKM. Nah, saat itu kita mulai itu sebenarnya sebelum COVID itu, bulan Februari 2020, kita masih melakukannya secara offline. Kita harus menyediakan snack dan semua pelatihan gratis. Kita lakukan gratis, tidak berbayar. Ternyata COVID. Nah, tapi setelah COVID itu kita lihat justru ada peluang kita bisa melakukan pelatihan dengan Zooming seperti sekarang ini. Akhirnya pesertanya yang tadinya hanya sebatas Jabodetabek, kita sekarang sudah punya binaan UMKM di 12 provinsi dalam waktu 2 tahun. Dan mereka memanfaatkan jasanya yang disediakan Mas Ahmad Yusuf dan Mbak Susana itu. Mereka kirim barang, ya, mereka masak di rumah, kemudian dikirim melalui air freight, melalui udara ke Singapura atau Malaysia. Proses perjalanan termasuk administrasinya segala macam itu hanya butuh waktu 7 jam. Jadi ini kejadian real, ya. Jadi rumah tangga di Indonesia yang punya anaknya lagi sekolah di Singapura segala macam itu, dia masak di rumah, kemudian diserahkan ke teman saya, dikirim, ya, dikirim, dan sekitar 7 jam sudah sampai di anaknya di Singapura, ya, dan sudah bisa langsung dimakan, dan itu tidak frozen, ya, karena benar-benar packagingnya. Makanya tadi Mas Ahmad Yusuf bicara packaging, kita bicara logistik, memang nggak lepas dari packaging juga. Jadi kalau manajemen itu kan dibilang induknya ilmu, ya. Nah, kalau logistik itu saya bilang induknya bisnis. Kalau kita bisa memahami dunia logistik, sebenarnya kita bisa memahami ilmu-ilmu lain, termasuk saya ada slide tentang Incoterms. Jadi di situ akhirnya apa? Bisnis teman saya ini selama pandemi COVID justru meningkat nggak hanya 2 kali lipat, 10 kali lipat, tapi bisa saya katakan sampai 50 kali lipat. Bahkan buat cabang yang tadinya cabangnya hanya 4, bisa sekarang ada 25 cabang di Indonesia. Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi begitulah peran dunia logistik terhadap kondisi yang saat kemarin dialami di pandemi itu. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting, pada saat kita melakukan pendampingan ke teman-teman UMKM, kita juga ajarkan namanya Incoterms. Ini coba saya share slide sebentar. Saya dari geologi 87 saya. Sudah cukup senior. Dulu aktif di Pramuka. Nah, ini kita ajarin tentang Incoterms ini. Jadi kalau kita intinya gini, kalau kita mau jual barang, sebisa mungkin terms-nya jangan ex-work. Kalau terms-nya ex-work yang paling atas ini EXW, berarti kita hanya jual barangnya aja. Sementara transportasinya dari mulai tempatnya kita sampai nanti di penerima, itu diurus sama pembelinya. Kan rugi kita. Kita hanya dapat profit dari harga barang. Tapi kita nggak bisa mendapatkan profit dari transportasi di Jakartanya, transportasi freight-nya, sea freight atau air freight-nya, insurance-nya kalau ada, custom-nya, packaging-nya, segala macam. Kita nggak dapatkan itu kalau kita ekspor. Makanya kita sarankan minimal bisa CIF. Jadi paling nggak barang itu kita yang arrange sampai di pelabuhan bongkar, katakanlah di Singapura. Itu semuanya kita yang arrange. Sehingga teman-teman UMKM ini, istilahnya kalau di model business canvassing itu, revenue stream-nya nggak hanya dari cost-nya saja, nggak hanya dari harga barangnya, tapi juga dari freight-nya dapat, insurance-nya dapat, tracking-nya dapat, segala macam. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan, karena saya nanti mungkin lebih enak banyak diskusinya.
Jadi intinya terbukti dunia logistik itu pada saat pandemi kemarin sangat membantu untuk teman-teman khususnya di UMKM. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendy, singkat, padat, jelas, dan sangat luar biasa ya. Sangat memantik sekali sebenarnya untuk banyak pertanyaan nanti. Gitu. Mungkin dilanjut dari Mbak Susana untuk pemaparannya, nanti supaya diskusinya langsung mengalir. Mungkin dari pertanyaan dari teman-teman atau dari mas-mas dan mbak-mbak bisa disiapkan untuk pertanyaannya. Nanti sebelum bertanya bisa raise hand dulu ya, mungkin ya. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, waktu dan tempat kita persilahkan, Mbak Susana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya mungkin nggak banyak juga ya. Materinya kita banyak sharing aja. Kebetulan tadi yang pertama Mas Ai, Mas Ahmad Yusuf, panggilannya Mas Ai, sahabat saya juga, adik kelas saya, itu sudah menceritakan bagaimana beliau bekerja di perusahaan 3PL, di mana beliau bekerja di perusahaan multinasional company yaitu Nippon Express. Juga Mas Hendy yang saat ini lebih fokus di ini ya, tenaga ahli ya, Mas Hendy yang memberikan sering pendampingan juga, memberikan konsultasi yang terkait dengan hal-hal lebih banyak fokus di ekspor ya Mas Hendy ya. Fokus ekspor untuk para UMKM, industri dan lain-lain. Saya mungkin akan sharing saja cerita ya, sedikit. Mungkin saya akan sharing coba, bahannya mungkin akan saya potong-potong aja, nanti mungkin saya infoin yang sudah dijelaskan tidak akan saya informasikan, karena kebetulan di sini kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana supply chain management itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan bisa jadi tulang punggung dalam suatu perekonomian dan industri, itu benar. Karena selama ya logistik itu orang bilang seksi ya, logistik, transportasi dan logistik ya. Jadi orang sering kadang bingung apa itu transportasi, apa itu logistik, apa itu supply chain management yang saat ini sudah berkembang pesat. Itu sebenarnya revolusi ya, dari yang mungkin orang taunya dulu pertama kali transport itu apa. Ya, transport itu ya mungkin orang mengenal bagaimana suatu sistem di mana memindahkan suatu barang ke satu titik ke tempat yang lain melalui moda-moda tertentu, transport ya. Jadi ada lewat udara, laut, darat, bahkan sekarang yang sudah tren dan sudah banyak dilakukan melalui pipa gitu ya. Terus logistik. Nah, logistik itu lebih luas lagi. Orang sudah tahu nggak akan bisa memisahkan antara transportasi dan logistik. Perlu diketahui bahwa logistik itu bagian dari supply chain. Seperti apa? Sedikit ya, saya coba sharing ya. Sebentar. Langsung ke sini ya. Bisa dilihat semuanya? Bisa, teman-teman? Bisa ya. Saya mungkin agak loncat-loncat karena bisa ya. Saya akan cerita ke pekerjaan saya sendiri ya. Kebetulan di antara apa sih logistik provider yang ada di Indonesia tadi Mas Ahmad, Mas Aik udah ceritakan semuanya, masing-masing seperti apa. Di situ ada mungkin carrier ya, di sana ada yang menjadi carrier itu siapa sih, yang non carrier itu siapa sih, dan saya sendiri pelaku di freight forwarder. Nah, apa itu freight forwarder ya? Jelas kami ini sebenarnya kerennya itu sebenarnya apa ya? Kita nggak punya kapal, kita nggak punya kereta api, nggak punya pesawat yang besar-besar, nggak punya. Tapi kita punya keahlian untuk men-forward barang-barang itu. Jadi istilahnya perusahaan jasa kami ini perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengurusan ekspor, impor, domestik seperti itu ya. Nah, tadi juga udah disebutkan Mas Ai, apa saja sih kalau 3PL seperti apa saja sih? Nah, saya pribadi dan teman-teman di PT Transaka Dunia Kargo itu lebih fokus ke freight forwarder, di mana apa? Kita ini seperti arsitek.
karena kita akan menyesuaikan dengan permintaan customer, maunya apa gitu loh. Dia mau minta pengiriman lewat udara, ya kita pilihkan pakai jenis pesawat apa. Ya, kalau kita sebagai shipper gitu kan, yang mengirimkan gitu kan, dan mewakili mereka yang aktual shipper, pengennya saya diurus pakai laut. Nah, laut pun juga macam-macam. Ada laut antar moda, ya, ada intermoda, ada multimoda yang sudah berhubungan dengan negara lain seperti itu. Ya, kalau bicara UIS Logistics Services Provider banyak ya. Mungkin kalau carrier kita bisa tahu selama ini teman-teman yang masih awam taunya apa sih ya pelayaran itu ya. Mereka yang punya kapal itu misalnya ada dulu Hanjin Shipping tapi sekarang sudah ini ya dari Korea ya. Yang terkenal mungkin Maersk ya dari Denmark, terus ada Evergreen ya, Evergreen itu dari Taiwan, terus ada kalau udara banyak banget ya, Singapore Airlines, Garuda Indonesia seperti itu. Terus ada kereta api, nah itu termasuk carrier ya. Kalau non carrier ya jelas yang terkait ya. Ada mungkin sekitar pelabuhan, itu ada ASDV, ferry terminal, terus ada juga depot consolidation, custom clearance, dan lain-lain. Nah, kami akan lebih mengkhususkan di freight forwarding, seperti apa sih, gitu kan. Kita fokusin freight forwarding dulu. Tapi mungkin sedikit saya akan sedikit reminding aja ya teman-teman ya. Ini tinggal berapa nih waktunya? Remind aja sedikit. Ini aja gambaran aja. Ini adalah gambar pelabuhan, bisa lihat itu isinya kontainer aja, semuanya banyak banget di situ. Dari situ akan menjadi pusatnya bagaimana transportasi, logistik, supply chain management itu akan bergerak. Ya. Nah, tadi udah diceritain ini ya sama Mas Ahmad ya. Oke, saya langsung aja di sini aja. Saya ingin jelasin supaya teman-teman paham bahwa logistik itu bagian dari supply chain ya. Kalau menurut the CSC Management Professional Switzerland, ini udah salah satu organisasi, ada 50 tahun juga di Switzerland. Kalau istilahnya logistik itu bagian ya dari proses supply chain yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan aliran baik maju mundurnya suatu kegiatan dalam suatu produk, efisien, efektif, dan lain-lain. Dan tadi disebutkan bahwa logistik adalah bagian dari proses end-to-end supply chain. Ya, tapi perlu diingatkan juga bahwa setiap operasi logistik itu hanya bertanggung jawab atas bagian dari supply chain itu ya, dan unik dan mandiri, bukan secara keseluruhan. Oke. Saya kasih contoh. Nah, ini ya. Logistik itu kan mendistribusikan produksi ya ke customer akhir. Ada beberapa jenis bisnis logistik. Kalau tadi sudah disebutkan, mungkin selama ini Mas Hendy membantu para UMKM. Mungkin mereka ada yang berbisnis logistik in-house, mereka dikasih pendampingan, akhirnya mereka menjual produk-produknya. Ada juga logistik service provider, perusahaan yang menyediakan manajemen, jadi mereka selalu menawarkan servisnya supaya istilahnya perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa lebih tersistem dengan baik. Jadi memanage ya arus barang dan bahan dari titik asal tujuan ke pengguna akhir. Ya banyak di situ ya menangani ada pengiriman, inventory, pergudangan, pengemasan, dan fungsi keamanan. Saya coba sampaikan lagi, coba ya, kita lihat yang ini nih. Nah, ini tadi, ada juga jenis bisnis logistik yang sekarang sudah mulai marak di mana-mana ya. Salah satunya tadi perusahaannya Mas Ai ya, Nippon Express itu, dia termasuk 3PL. 3PL itu apa? Ya, logistik pihak ketiga. Jadi mereka menawarkan serangkaian layanan kepada berbagai klien.
sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada melalui udara, laut, ya berbagai moda. Bahkan mereka ada yang mengkhususkan menyewakan ya warehouse khusus untuk cold storage. Produk-produk teman-teman nih yang punya bisnis misalnya barang-barang atau produk yang berpendingin. Nah, itu ada tempat untuk menyimpan. Terus ada lagi kemarin belajar ini ada Mbak Dewi Noraini ya di dulu ex Agility yang sekarang DSV, itu ada reverse logistik di sana. Kemarin saya coba ketemu timnya, mereka bercerita mereka juga ada bisnis yang mengkhususkan. Jadi misalnya ada produsen yang membeli ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, ukurannya misalnya beda atau terlalu besar atau mungkin kelebihan, ada proses produk itu dikembalikan ya, karena customer nggak menginginkan produk yang dia inginkan, dia inginnya yang seperti I, A, B gitu kan, jadi dia mengembalikan supaya menunggu istilahnya barang nanti diganti. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu, Mbak Mas perlu tahu jenis logistik apa sih yang ada. Nah ini nih yang sering banget ditemuin ya. Mas-masnya sering beli itu lewat online, Shopee, Lazada dan lain-lain itu ada di pengiriman kurir ini ya. Ini mengirimkan produk semuanya door to door ya, karena memang mereka mempunyai servis itu, namanya kurir. Dan ada beberapa asosiasi yang membawahi mereka ya, yaitu asosiasi kalau kurir itu di Asperindo, kalau logistik seperti kami, freight forwarding itu ada di ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, kalau tracking itu ada di Asperindo, Asosiasi Pengusaha Tracking Indonesia, seperti itu. Nah, intinya sih kita tahu ya bahwa ruang lingkup logistik itu luar biasa, yaitu ada source of supply dan end user. Di situ ada inbound, outbound, ada ekspor, ada impor. Tadi udah dijelaskan semuanya dengan detail sama Mas Ai ya. Di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Ada transportasi jelas, inventory maintenance jelas ada, order processing ada sama-sama. Hanya kadang membedakan kalau impor itu ada proses custom clearance, kalau ekspor ada handling ekspor seperti itu ya. Nah ini perlu dipahami ya, Mas-mas, Mbak-mbak, kita harus paham antara beda logistik dengan supply chain management. Supply chain ya, kalau manajemen itu memanage. Perbedaan mendasar terlihat antara logistik dan supply chain pada subjek ya, distribusi barangnya. Kalau logistik itu fokus pada strategi dan koordinasi antara pemasaran dan produksi. Sedangkan supply chain fokus pada alur distribusi agar pengadaan barang itu berjalan lancar. Nah, tahu logistik adalah salah satu bagian dari supply chain yang berperan penting untuk membuat supply chain suatu organisasi bekerja dengan baik. Ingat ya, transportasi bagian dari logistik, logistik bagian dari supply chain management. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Oke, lalu apa sih freight forwarding business? Kebetulan saya dan teman-teman, kebetulan kami jadi alumni UPN Veteran Jogja ya, kita sudah mendirikan perusahaan ini hampir masuk di tahun ke-22. Freight forwarding business, seperti apa sih scope of work-nya kita ya? Saya cepat aja, jelas tadi sudah disebutkan ya Mas Ai ya, seperti apa? Salah satunya juga memilih rute kalau customer, misalnya siapa nih Mas Firman mau milih, saya mau ngirim Mbak ke Medan ya, rutenya apa? Mau pakai udara, laut, atau darat ya, atau kita harus booking space ya, harus memastikan, forwarding itu harus memastikan, karena mereka itu harus melayani customer dengan baik ya. Mau minta di bookingan kemana? Oh saya mau ngirim ke Singapura, jadwalnya seperti apa? Ya harus jelas, harus menghandle barangnya, ngambilnya di mana itu juga harus jelas. Yang ketiga, taking delivery of goods and issuance of relevant dokumen ya, itulah jelas kita akan menyiapkan semuanya dengan dokumen-dokumen misalnya ekspor ya, kita akan menyiapkan dokumen ekspor, ada invoice, packing list ya, kalau udara pakai RW bill, kalau laut pakai DL seperti itu. Dan harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah. Yang lainnya yaitu, nah ini sebagai eksportir ya, tentu jelas barang-barang yang akan kita kirim itu nggak serta-merta
kalau kita ngirim antar kota ya. Kalau domestik itu gampang, tapi kalau luar negeri harus banyak standarisasi yang harus dipenuhi ya. Ukurannya harus jelas, beratnya harus jelas ya, berapa box, jangan asal pokoknya ngirim ke Singapura tapi nggak tahu yang mau dikirim barangnya apa, nggak tahu ukurannya apa. Nah itu harus semuanya harus jelas. Karena apa? Barang ini nanti akan berhadapan dengan apa? Barang dikirim ke negara tujuan, misalnya ke Singapura. Jelas di sana akan bersinggungan dengan custom clearance di negara tujuan. Ada juga mungkin aturan-aturan yang dibutuhkan ya, dan lain-lain. Ya tentu tergantung kita juga ya, kita mau deal pengirimannya seperti apa, cuma diambil port to port atau door to port, dari rumah diantar ke portnya di Singapura, atau port to portnya misalnya Cengkareng sampai Changi saja, atau mau door to door, dari rumahnya di Cibubur mau diantar ke misalnya Orsat Road di Singapura. Nah itu semua ada kaitannya nanti juga yang sudah disampaikan Mas Hendy tadi, ada namanya Incoterm ya. Incoterm itu terkait hanya antara seller dan buyer. Tapi itu nanti akan turut mengimbangi juga keputusan forwarding yang akan menghandle ya. Ya, salah satunya bagian tugas eksportir tentunya beberapa ini ya bisa sebutkan. Barang dikirim, dimonitor, lalu pembayarannya, dokumennya harus jelas seperti itu ya. Oke, ini contoh-contoh aja bahwa di freight forwarding itu ada beberapa spesial kargo, ada project kargo, mau kiriman garment, mau exhibition, semua ada aturannya, banyak banget aturannya macam-macam. Ya, kalau forwarding yang khusus untuk misalnya pameran ya, pameran dari luar negeri mau masuk ke Indonesia atau apapun itu, sering dulu kami bekerja sama dengan perusahaannya Mbak Dewi itu, mereka harus ngurus ATA Karnet seperti itu. Nah, proyek kargo, nah kebetulan Transaka ini mengkhususkan di proyek-proyek militer dan Polri. Jadi kami apabila ada barang-barang terkait proyek dan kebanyakan adalah impor, itu kami harus memenuhi 2 syarat ya, bahwa dokumen-dokumen yang disiapkan itu harus ada report ke misalnya Kementerian Pertahanan atau ke kepolisian seperti itu. Dan biasanya proyek-proyek kargo militer ini contoh yang kami handle selama ini itu dibebaskan dari pajak karena itu adalah barang-barang milik negara seperti itu. Ini contoh kecil ya. Oke, selanjutnya. Oke, apa sih hubungan kita ya dengan beberapa ini ya lingkungan yang ada di sekitar freight forwarding, apa saja sih? Jelas kita kerja ngirim barang, ekspor, impor, tentunya berhubungan dengan government ya. Di pemerintahan itu dengan public authority kita juga berhubungan apa itu namanya custom authority, ada port authority ya di istilahnya di Cengkareng maupun di Tanjung Priok ya, perbankan gitu ya. Terus Kementerian Kesehatan apabila itu ada kaitannya dengan barang-barang yang terkait kesehatan. Kalau makanan ya tentang dengan BPOM saat ini pun sudah ada. Mungkin kalau Mas Hendy mendampingi teman-teman yang mau ekspor sudah harus tahu benar nih yang mau diekspor apa. Itu ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi ya. Oke, yang lain. Ya, kalau bicara dari private party ya, carrier dan other agency, tentu kita berhubungan juga networking kita dengan ya, ship owner, misalnya dengan pelayaran ya, ada juga operator jalan, DLAJR misalnya, dengan KAI, dengan ASDV, banyak banget di warehouse, asuransi itu pasti ya, biasanya kalau pengiriman barang, karena pemerintah Indonesia ini mungkin perlu diberikan pemahaman bahwa untuk mengirim barang supaya aman, kesadaran menerapkan asuransi itu harus jelas supaya nanti tercover seperti apa. Terus ada packaging ya, di package yang benar tuh seperti apa sih ya? Kalau kita ngirim pakai Garuda Indonesia misalnya barang termasuk barang dangerous good, nah itu harus apa? Syarat-syaratnya apa? Harus menyiapkan shipper declaration, barang itu harus ada MSDS, itu dokumen harus lengkap. Jadi nggak serta-merta asal kirim. Jadi memang butuh waktu untuk belajar ya. Tapi insya Allah
gampang lah. Nanti teman-teman kalau mau belajar, feel free bisa tanya ke Mas Ai, ke saya, ke Mas Hendy ya. Nah, ini sekedar untuk menggambarkan aja bahwa freight forwarder yang kami jalankan itu mempunyai relationship dengan banyak sekali pihak ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, banyak banget, bisa dilihat di sini. Terus, wah, servisnya sudah disampaikan tadi, yang disampaikan Mas Ai itu servisnya terlalu kecil ya. Oke, gini aja. Apa sih? Kami dulu juga nggak pernah ngimpi ya bikin forwarding gitu ya. Mungkin dulu masih gampang ya, masih gampang. Sekarang mungkin sudah banyak banget bermunculan ribuan forwarding gitu kan. Itu juga sangat berimbas juga. Seperti saat ini mungkin adik-adik, Bapak Ibu mendengar banyak sekali saat ini perusahaan-perusahaan e-commerce tuh malah banyak yang menuju tumbang ya. Ya, satu hal teman-teman kita yang mengelola misalnya kayak beberapa Shopee Express sudah mem-PHK juga ya, terus ada kemarin beberapa Lazada juga, walaupun belum semua ya, si Cepat juga, padahal kita tahu leadingnya seperti apa kemarin di saat yang lain mungkin tengkurap gitu ya, nyungsep mereka bisa ada yang terjun bebas, ada yang ini bisa melesat, karena di era IoT, Internet of Things saat ini memang, apalagi kondisi kemarin 3 tahun kita mengalami COVID, itu yang sangat diuntungkan adalah yang areanya ada di situ, ya, e-commerce naik tinggi. Nah, tapi intinya kalau kita ingin membuat suatu usaha, yakin Anda mampu, Anda bisa, ya, nggak bisa sendiri sama teman, ya. Yang jelas kuasain dulu organisasinya, pelajarin dari orang yang sudah pernah terjun ke sana, nggak apa-apa ya. Terus Anda harus siapkan SDM profesional, siapkan networking jaringan, modal jelas, modal bukan segala-galanya ya, Mbak Mas ya. Terus komunikasi networking yang bagus antar teman-teman, antar kolega, bahkan kalau bisa, kalau saya bicara di nomor 2, sebisa mungkin adik-adik mahasiswa nih di sini kalau bisa ikutlah training-training tertentu. Contoh nih, saya kebetulan sama Mbak Dewi Nora ini, Mbak Dewi sebagai manajer yang berhubungan dengan masalah kurikulum dan majunya suatu pendidikan ya, mengelola dipercaya di Alfi Institute. Di sana kita belajar bagaimana apa-apa yang akan kita kerjakan sehari-hari di bisnis transportasi dan logistik itu kita diajarin. Bahkan kita ini langsung di-endorse di bawah United Nations. Jadi contoh nih ya, Alfi, Asosiasi Logistik dan Freight Forwarding, itu ditunjuk langsung dari United Nations untuk sebagai license mengeluarkan sertifikasi, misalnya Viata diploma seperti itu hanya ada di Alfi. Karena apa? Saya bisa bicara seperti ini, sangat bermanfaat banget. Saat saya dan teman-teman ikut bidding military, mereka menanyakan dari United Nations sana, dari New York, kamu punya nggak sertifikat Viata diploma? Punya. Barangkali waktu diskusi ya, karena yang diskusi kita networkingnya internasional, ada mungkin yang berpikiran Indonesia apa yo iso, Indonesia apa punya SDM seperti itu. Ternyata kita tunjukkan dan mereka apresiasi yang tinggi. Artinya di kondisi saat ini SDM Indonesia harus dilengkapi ya dengan apa? Materi-materi yang bisa mendukung. Jadi sekarang itu ada sertifikasi, udah banyak banget ya. Di Indonesia udah banyak banget, semuanya pada bikin LSP, karena memang arahannya BNSK mengharapkan SDM kita mempunyai sertifikasi untuk mendukung pekerjaan mereka lebih dihargai dan profesional. Ini tadi juga sudah disampaikan ya, sumber penerimaan freight forwarding itu dari apa? Kami bekerja sehari-hari, jelas kami mengurusi ya, biaya pengangkutan, ya, penanganan di pelabuhan, penjemputan, di warehouse, dokumentasi, pengepakan, asuransi, biaya profesional itu harus ini ya, harus kita harus punya apa namanya ciri dihargai dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Karena dengan ilmu kita mengerjakan barangnya bagus, profesional,
Ya, yang jelas ingat dalam bekerja harus menjaga namanya kejujuran, tanggung jawab, ya, nothing tulus lah dalam bekerja. Do the best. Oke, kalau bicara barang-barang impor, kita juga akan ngurusin barang-barang seperti ini. Oke, saya percepat aja. Ini nggak perlu ya. Ini sudah sama ya. Ini untuk menunjukkan bagaimana import handling system itu berlaku di airport, ini juga ekspor, ini saya contohkan udara. Tapi intinya semua ekspor maupun impor itu udah biasa dihandle oleh freight forwarding. Freight forwarding ada domestik, ada internasional. Di Alfi itu membernya juga ada iurannya ya, kalau di domestik bisa lebih murah. Tapi kalau Anda pengen tingkatannya lebih tinggi dan bisa melebarkan networking sampai ke luar negeri, Anda ngambil yang internasional freight forwarding. Oke, inilah gunanya kita belajar. Kita di Indonesia nyempil di mana, di Jakarta, di Cibubur maupun di Semarang dan lain-lain. Tapi kita nggak harus langsung ketemu di teman-teman kita di berbagai negara karena kita sudah memilih internasional. Kita punya asosiasi yang memang alhamdulillah bagus, punya networking di seluruh dunia. Domestic network jelas akan otomatis terlampaui. Anda memilih internasional, maka pekerjaan domestik otomatis akan terlampaui. Oke, basic prinsip dalam bisnis apa aja sih? Nah, itu dia. Ada 4 ya, efisien, efektif, choice between alternatif. Anda harus pinter mencari alternatif. Kalau pas lagi bosan, ini apa ya? Oh, kita lihat sekitar kita yang lagi booming apa ya? Kita coba cari, kenapa nggak coba? Tapi juga harus nguasain ya, jangan asal-asal try and error. Harus bisa memahami dan mengukur kemampuan diri kita. Entrepreneurship, jelas. Kita nggak hanya bicara hanya untung rugi saja, tapi entrepreneurship itu harus tetap dikembangkan mulai saat ini. Banyak dengan networking yang luas. Oke, saya kira banyak banget ya. Ini aja sih. Mungkin mengoptimalkan produktivitas kita. Kita harus punya seni dalam leadership, dalam entrepreneur, partnership. 3 ya, leadership, entrepreneurship, partnership. Silahkan ada semua di situ dan Bapak Ibu pasti paham lah apa yang harus kita terapkan. Sudah, ya saya kira cukup ya. Oke. Marketing strategi seperti ini. Jelas kita berusaha untuk consumer satisfaction oriented. Itu nomor 1. Tidak hanya memikir jualan tapi nggak jelas kedepannya seperti apa. Harus paham mengenal customer kita, menjaga hubungan baik, menjual juga yang wajar. Jangan asal-asalan. Jangan ya kalau saya pesan sebagai bisnis, Anda punya customer yang masih baru sekalipun justru Anda harus bantu. Bukan karena berpikir masih baru dimahalin atau apa. Enggak ya, itu prinsip kami. Jadi semua punya cara tersendiri, tapi yang jelas siapkan diri Anda untuk bisa berkompetisi di era saat ini yang sudah lebih naik. Tidak hanya bicara industri 4.0, sudah naik lagi ya, society 5.0. Saya kira cukup itu, Mas Mbak, waktunya udah mepet, tinggal 15 menit. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Susan. Pemaparannya sangat luar biasa sekali. Mungkin saya buka ya pertanyaan 3 penanya. Langsung saja to the point, ditujukan kepada siapa, terus kemudian pertanyaannya apa, terus kira-kira seperti apa yang diinginkan jawabannya. Oh monggo, sudah ada penanya ini, saya buka dulu. Dari Mas Darmawan Setio Budi. Ini kira-kira ditujukan ke siapa ya? Oke, saya bacakan aja. Oh, Mbak Susana. Oke. Mbak Susana, ini mohon maaf, Mbak Susana, ada penanya dari Mas Darmawan Setio Budi. Yang pertama, cold storage untuk penanganan komoditas pertanian, apakah juga bisa menangani, Mbak? Terus yang kedua, berapa kapasitas yang dimiliki? Terus yang ketiga, kira-kira sumbangsih logistik dalam pembentukan harga untuk impor komoditas pertanian berapa persen ya, Mbak? Mungkin ini langsung ke Mbak Susana ya. Mohon boleh, jawab, boleh. Mbak. Siap. Kami bisa juga ya mengurusi untuk bidang-bidang pertanian. Kebetulan saat ini Transaka kemarin sempat
diberikan kesempatan dari Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke Bogor. Di sana kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan tanaman hias. Nah, mereka itu banyak ekspor ke negara-negara Eropa. Terus juga beberapa juga bertemu dengan para eksportir ya, eksportir dan importir. Mungkin mas-mas, mbak-mbak pernah dengar namanya impor bawang putih, ada kuotanya. Impor buah juga ada kuotanya. Kalau diekspor, kita sementara malah menggalakkan ekspor. Sebisa mungkin luar negeri aja bisa mengekspor. Kita Indonesia juga bisa mengekspor produk-produk pertanian. Ini tadi juga hari ini kami mengirim bibit ya ke mana sih, ke daerah di Papua sana ya. Nah, ini penanganannya memang unik. Kebetulan perwakilan kami di Bandung memang menghususkan untuk pengiriman-pengiriman yang terkait dengan pembibitan, bunga, buah, sayur, itu lewat udara. Karena memang sering digunakan setiap hari. Terus masalah yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Mas, maaf. Apa tadi? Berapa kapasitas? Berapa kapasitas yang dimiliki? Maksudnya kapasitas apa lagi? Seringnya gitu. Kami sementara lebih sering mengirim produk-produk pertanian lewat udara ya, Mas, Mbak. Karena kebetulan yang memang dibutuhkan customer secara cepat, sementara di domestik. Internasional sementara pertaniannya lebih cenderung yang sudah produk jadi ya, misalnya kopi yang sudah disangrai, karena kopi yang masih ini nggak boleh ya, Indonesia nggak boleh mengekspor kopi yang masih hijau gitu, sekarang belum dibolehkan. Kita lagi mendukung dalam negeri untuk mengembangkan dulu, penuhin dulu di Indonesia, baru kalau mau ke luar negeri kita harus bisa mengekspor dalam bentuk kalau bisa bahan jadi, jangan dalam yang bahan mentah gitu ya. Nanti merugikan kita. Sumbangsi logistik dalam pembentukan harga untuk apa? Impor. Untuk impor komoditas pertanian, kira-kira berapa persen? Mungkin ini ya, kenaikan harga dari impor ya mungkin ya. Impor ya. Jelas saat ini kita tahu bahwa situasi 1 bulan ini kan kondisi transportasi kan BBM lagi naik nih. Itu berimbas ke logistik nasional. Salah satunya adalah biaya logistik naik 20-30%. Nah, ini akan benar-benar terkait. Karena apa? Pembentukan harga impor itu banyak banget faktornya ya, dari destinasi, dari negara asal, dari nilai barang itu sendiri ya, terus jenis produk atau pertaniannya apa, otomatis delivery ya, last mile-nya, delivery terakhirnya barang itu akan dikirim kemana, itu juga mempengaruhi. Yang jelas untuk pembentukan harga impor untuk yang terbaru saya belum mengecek ya, karena juga ada tambahan kenaikan BBM, tapi mungkin juga akan lumayan sih seperti itu. Nanti coba kita cek dulu ya. Oke, siap, Mbak. Terima kasih. Ya. Oh ya, Mbak, ini ada juga ini yang mau tanya. Ya. Ini dari Mas Firman tadi mengangkat tangan. Oh, Mas Edi Sutiarso. Oh, Mas Edi. Takon apa Mas Edi? Oh, ya, Mas Edi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, sharing ilmunya, dan Mas siapa ya tadi dari geologi maupun yang lain. Mas Ai sama Mas Hendi. Mas Ai, ya. Kebetulan saya mau sedikit nanya aja. Apakah sudah ada lembaga, sebelumnya bisnis ini sangat complicated ya, apalagi yang kalau ekspor ke luar negeri. Kan kalau ke luar negeri itu kan ada aturan custom dari Amerika itu yang harus wajib dipenuhi ya. Itu ada secara compliant itu harus comply terhadap aturan. Nah, di Indonesia itu apakah sudah ada lembaga yang memastikan bahwa rantai masakan, rantai barang, ya pemasukan barang itu dari barang dikirim sampai destination-nya, semua itu memastikan itu telah sesuai dengan aturan-aturan regulasi maupun kaidah-kaidah dan sebagainya. Ya, khususnya kalau di
ekspor, khususnya ke Amerika, itu kan nggak sembarangan kalau di sana, setahu saya. Ya, itu harus ada aturan-aturan yang sangat ketat. Ada nggak di Indonesia lembaga swasta yang mungkin terpercaya ke pemerintah itu mempunyai semacam apa ya hak. Jadi dia kalau sebelum ekspor ke Amerika atau negara tertentu harus melakukan pemeriksaan melalui dia. Gitu. Nah, kalau ini belum ada, tentu ini jadi peluang. Gitu. Tapi kalau belum ada, kalau sudah ada, apa nama lembaganya? Itu Mbak Susan. Ini yang mau saya tanyakan. Yang kedua, dalam pengiriman barang pakai mungkin pakai truk, khususnya truk ya, yang apa? Pakai ada yang kurang 20 feet, 30 feet. Ada nggak standar misalnya jumlah barang sekian, harus berat sekian, ketinggian sekian, ukuran sekian gitu, ada nggak Mbak Susan? Itu. Terima kasih. Sama-sama. Ini nanya ke saya ya? Ya semuanya lah. Ayo, Mas Ai mungkin mau jawab dulu. Mas Hendy juga, nanti saya jawab. Monggo. Bagi tugas ya. Jangan aku semua. Monggo Mas Ai, mau nambahin? Oke, sebenarnya kalau saya sih lebih ke pergudangannya sih, Mbak Susan. Cuma Ya, kalau untuk terkait dengan ini, setahu saya, kalau untuk terkait dengan moda transport seperti ukuran kontainer itu sudah ada aturannya sih, Mas Edi. Jadi terkait misalnya ukuran kontainer 20 feet, 40 feet itu sudah ada aturannya. Jadi sudah ada standarisasi untuk dimensi dari kontainer. Kemudian juga ada maksimum tonase yang bisa diangkut dalam kontainer tersebut. Kemudian juga berdasarkan dimensi dari kontainer kita bisa mengetahui berapa sih maksimal kubikasi barang yang akan dimuat ke dalam kontainer. Jadi itu sudah ada aturannya, dan kalau untuk terkait kontainer, terkait dengan carrier itu standarisasinya sudah internasional. Jadi tinggal mengacu ke satu referensi kita sudah bisa mengetahui sih. Nah, kalau terkait misalnya untuk tadi menyinggung ke ekspor ke Amerika nih ya. Nah, saya sendiri kurang update nih, Mbak Susan, terhadap apakah ada lembaga swasta yang bisa menjebatani lah gitu ya terkait ini nih. Mungkin Mbak Susan atau Mas Hendy lebih update terkait ini. Oke, makasih. Saya mau nambahin ya, masalah ukuran gampang ya. Teman-teman bisa googling kok, banyak sekarang di ini ya. Yang jelas kalau 20 feet itu panjangnya 6 meter, 40 feet itu 2 kali lipatnya. Ya 12 meter, maksudnya sebutan 20 feet itu 1 tius ya, 20 equivalent unit, itu ada semuanya ya. Biasanya kami standarnya untuk kalau mau ekspor sampai nanti ending tuh aku rasa dia udah membuat semacam skenario. Suaranya siapa ya? Rame banget. Oke, biasanya standarisasi untuk keamanan kami kalau mau ekspor 20 feet, saya selalu mengingatkan customer, ya maksimum 18 lah. Kadang bisa sampai 20 meter kubik. 40 feet ya titik aman 33, atau kadang ada yang sampai 45, 50, tergantung dari barangnya. Itu ada semua Mas Edi, ukuran-ukurannya. Makanya kalau ingin belajar lebih detail lagi, mari belajar di Alfi Institute. Kita punya sekolah ya yang mengajari banyak sekali. Kita belajar banyak tentang logistik, tentang transportasi, supply chain management dari nol sampai akhir. Di sini ada loh alumni UPN kemarin baru daftar ya, belajar ya, Mas Teguh salah satu pengurus. Oke, satu lagi masalah Amerika itu memang strictly banget. Kebetulan saya pernah tugas ke sana, ketemu langsung sama tim Indonesia yang berhubungan dengan FDA ya. Karena kebetulan UKM Indonesia saat itu ada kerjasama ya dengan embassy di New York sana untuk mengirim aneka kopi, makanan khas Indonesia, mau rendang, mau apa. Ini berhubungan banget sama Mas Hendy deh. Kalau sering ketemu ya pendampingan,
pasti semuanya salah satunya akan tanya, kalau di Amerika gimana ya? Ada beberapa negara yang mempunyai standarisasi cukup ketat, salah satunya Amerika. Jadi ibaratnya gini, kalau Anda mau ngirim ke Arab Saudi, Anda harus submit kode barang Anda di FSDA ya, namanya SFDA, Saudi Food Drug Association. Coba dibuka ya, FDA. Nah, kalau di Amerika namanya FDA. Itu sama juga. Di Cina juga ada. Jadi masing-masing negara itu berbeda. Saya fokus ke Amerika ya. Waktu itu sempat produk-produk Indonesia sampai dibuang karena dianggap barang apa? Barang tidak bertuan karena tidak memenuhi standarisasi. Makanya sebelum kita ekspor produk tertentu, khususnya yang berhubungan dengan makanan gitu kan, kosmetik dan lain-lain gitu, harus didaftarkan dulu. Indonesia ada. Memang swasta ya rata-rata ya. Bahkan kita sendiri sebagai freight forwarding kadang mendampingi oleh customer yang ngurusin dokumen, invoice, packing list dan lain-lain itu kita harus tanya dulu ke beberapa kementerian. Urusannya dengan makanan, obat, BPOM ya. BPOM pun kadang kita menanyakan, dia juga sedikit belum begitu maksimal. Akhirnya kita langsung setiap orang yang mau ngirim produk ke luar negeri, tolong tanyakan dulu ke destinasi di mana Anda mengirim. Amerika, misalnya mau ngirim ke New York, mau ngirim ke Chicago, tanya dulu, aku mau ngirim barang ini di negara kamu, di kota kamu, itu ada standar apa yang harus kami penuhi. Biasanya mereka akan bilang, ini contoh nih, yang lagi booming adalah, mungkin pernah dengar ya, kortum yang warnanya, daun yang warna hijau itu. Di California, di Chicago, itu dianggap sesuatu untuk obat. Tapi di Indonesia, itu sekarang dianggap produk yang mengandung narkoba, jadi dilarang. Padahal dulu sering Indonesia ngirim ke sana, sekarang sementara stop. Tapi kemarin katanya sudah dibuka lagi, asal kita memenuhi mungkin material safety data sheet karena itu produknya berbahaya. Setiap produk yang berbahaya ataupun cairan itu harus punya dokumen khusus, namanya MSDS, dilengkapin dulu. Itu juga ada yang ngurus, bayarnya itu satu set kalau nggak salah 3 juta. Perusahaan-perusahaan tertentu kalau mereka mau ngurus di pabriknya, mereka akan mencari ahli yang membuat itu. Kedua, setelah barang-barang tadi dikumpulkan, kita daftarin ke FDA. Anda bisa kok buka, semuanya bisa di Google aja. Bahkan kalau kita mau belajar sendiri, itu bisa. Nanti di sana dikasih cara-caranya. Anda harus mengirim fotonya ini, terus barang ini kontensnya apa, produksinya apa, misalnya rendang, ya. Itu di sana harus dicek dulu. Prosesnya sekitar 2 minggu. Nanti semua data-data yang sudah Anda terima itu akan dicek setelah mereka submit dan ada jawaban, mereka akan kembalikan ke Indonesia. Kalau sudah di okein ACC, kita baru bisa ekspor, gitu ya. Yang sangat strict di Amerika itu berhubungan dengan FDA, ya. Kalau barang-barang spare part, tas, apa itu biasa. Tapi kalau udah urusannya minuman, kecap, makanan kering, makanan dari daging-daging, dari ayam, ikan dan lain-lain. Ingat, kosmetik juga ya, herbal, itu urusannya harus dengan BPOM dan harus mendaftarkan dulu ke FDA negara di Amerika. Oke. Itu Mas Mbak, saya kira cukup. Nanti kalau pengen tahu bisa kontak ke saya langsung ya. Siap. Langsung ke Alt Institute Mbak ya. Langsung ngirim ya. Monggo Mas Yendi mau menambahkan, barangkali Mas Yendi ada cerita ya saat pendampingan, barangkali sering menemui keluhan dari teman-temannya. Apa Mas, kira-kira Mas? Ya, waktunya sudah maghrib ya, habis ya. Saya hanya singkat aja. Intinya kalau ekspor sesuatu, pastikan dengan importir di sana, karena mereka lah yang harusnya paling jelas setempat. Ya, jadi kita nggak berkoordinasi dengan importir di sana. Ya. Mereka yang paling betul. Oke. Itu aja. Betul itu. Oke. Itu Mbak Dewi betul. Ayo Mbak Dewi mau nambahkan ini idolaku ini. Mohon maaf Mbak, Mas semuanya ini sudah maghrib ya.
Mungkin ada yang supply chain yang kedua ya, soalnya ini sangat asik sekali. Soalnya tapi dari waktunya dari tim penyelenggara, dari panitia tadi sudah memberikan waktu yang sudah maksimal gitu. Mungkin sekian dan terima kasih pemateri dari Mbak Susan, Mas Ahmad Yusuf, Mas Hendy, dan mohon maaf nih Mbak Dewi Nora sudah angkat tangan tapi belum bisa saya akomodir mungkin ya Mbak ya. Tadi saya maksudnya menambahkan beberapa ini aja jawaban sebenarnya. Oke. Tapi mungkin bisa sih ya Mbak Fondi, ada waktu. Aja Mbak, Mas. Boleh sedikit mungkin ya. Waktunya. Kita kasih waktu 5 menit ya, monggo Mbak Dewi. Oke, sedikit aja ya sebenarnya. Ya. Saya merespon tadi pertanyaan yang tadi dari Bapak yang tadi sebenarnya mengenai apakah ada lembaga yang memastikan untuk bahwa itu sudah comply, itu nggak ada. Karena seperti aturan AMS, ISF itu sebenarnya adalah domainnya kita freight forwarder untuk menguasai. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Mas Hendy bahwa kalau mau ekspor nanya dulu. Gitu. Karena kita tidak ada yang menguasai aturan di semua negara di tujuan. Itu masing-masing negara punya aturan yang berbeda. Contohnya tadi Bu Susan sudah gambarkan ya, FDA itu sama seperti BPOM-nya kita. Kalau barang mau masuk kemari itu kan ada proses itu juga. Itu kembali lagi masing-masing negara itu punya aturan seperti itu. Nah, makanya satu-satunya adalah bertanya ya, apa yang dibutuhkan, apa yang dipersyaratkan sehingga tidak sampai begitu jalan nanti akhirnya yaitu dimusnahkan ya, tidak memenuhi syarat atau malah dikembalikan. Itu intinya seperti itu aja ya. Tapi kalau apakah ada lembaga yang memastikan bahwa kalau mau ekspor itu harus komplek? Enggak, itu ini Pak, ke freight forwarder Pak, itu ahlinya ya orang freight forwarder ini yang memang harusnya menguasai hal-hal seperti itu. Kan tadi Bu Susan sudah menuliskan arsitek of cargo transport. Nah, itulah gunanya freight forwarder untuk membantu eksportir atau importir dalam pelaksanaan ekspor impor barangnya. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, bagus, stop. Mantap. Semakin sempurna ya. Tapi mungkin lain kali ada lagi Mbak ya, menarik sekali ini. Nanti undang Mbak Dewi ya, Mbak Dewi keren. Boleh. Yang UMKM itu Mbak. Boleh, nanti kita dampingin sama Mas Hendy lebih dieksplor lagi nanti. Iya, oke. Mungkin sekian ya acara webinar logistik dan supply chain management sebagai tulang punggung berbagai industri. Terima kasih atas waktunya dari Mbak Susan, Mas Ahmad Yusuf, Mas Hendy, dan tadi Mbak Dewi dan beberapa penanya tadi yang sudah memberikan masukan. Mungkin sekian dari saya. Bila saya banyak salah, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat ilmunya dan kedepannya kita bisa melakukan acara yang seperti ini lagi. Saya kembalikan waktu ke Mbak Fondi untuk yang pembawa acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Setiawan. Mungkin sebelum acara ini ditutup, saya harapkan kepada peserta yang bertanya tadi untuk mengirimkan nomor teleponnya di grup WhatsApp karena bakal ada giveaway yang akan diberikan. Baik, mungkin masuki acara yang terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Mas Maulana. Mohon untuk open kamera sini ya. Saya hitung sampai 3. Oke. Sudah siap? Di sini ada 3 slide, berarti ini sudah 3 kali capture kamera ya. 1, 2. Ayo lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita udah berada di penghujung acara pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony dan segala panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri dan peserta webinar kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Heri, Mas Ai,